Kesepakatan kelas merupakan salah satu wujud dari budaya positif di sekolah. Dalam kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu para guru dan peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kesepakatan kelas sangat berdampak terhadap peserta didik karena tidak hanya berisi mengenai harapan guru terhadap siswa, tapi juga berisi mengenai harapan siswa terhadap guru. Dengan membuat kesepakatan kelas, saya bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa dan siswa juga bisa menjalankan apa yang menjadi harapan saya selama pembelajaran berlangsung. Kesepakatan kelas yang disusun merupakan hasil kesepakatan antara peserta didik dan guru. Bukan hanya aturan salah satu pihak saja. Tujuannya adalah agar dalam proses pembelajaran terdapat timbal balik positif antara guru dan peserta didik. Menurut saya, kesepakatan kelas itu adalah suatu aturan yang dibuat antara siswa dan guru di mana supaya bisa terjadinya kesepakatan saat ingin memulai suatu pelajaran atau suatu hal yang ingin dilakukan antara dua pihak. Di kelas biasanya dilakukan oleh guru dan siswa sebelum memulai pelajaran. Guru meminta kepada siswa untuk membuat suatu kesepakatan yang bisa dilakukan bersama dan bisa diterapkan. Membuat aturan sendiri di dalam kelas agar proses KBM itu bisa berjalan dengan semestinya dengan lebih baik, dengan efektif. Menurut saya sangat penting karena itu mengajarkan juga kepada siswa-siswi untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Menurut saya kesepakatan kelas itu seperti menjaga kelas supaya tidak ribut dan menjaga ketertiban dalam kelas seperti saat sensei mengajar untuk tidak mengganggu dan tidak membuat keributan. Dan kesepakatan kelas menurut saya itu sangat penting karena tidak mengganggu kita dalam proses belajar mengajar dan sensei juga dalam mengajar kita. Menurut saya perbedaannya sangat besar dan luas karena dengan adanya kesepakatan kelas, anak-anak itu menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan ketika proses belajar mengajar. Menurut saya, sebelum adanya kesepakatan kelas, biasanya di dalam kelas teman-teman itu tidak mengikuti aturan yang dengan baik. Saat guru menerangkan, banyak di antara teman-teman yang tidak mendengarkan, sibuk menggunakan handphone dan lain sebagainya. Dan setelah adanya kesepakatan kelas, itu membuat hal-hal seperti itu berubah karena siswa dan guru sudah membuat suatu kesepakatan bersama di mana kesepakatan itu harus saling dilakukan dan akhirnya menguntungkan kedua belah pihak sehingga saat belajar, karena adanya kesepakatan kelas, saat belajar bisa lebih menguntungkan dan bisa. Sebelum ada kesepakatan kelas, anak-anak itu jadi tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Istilahnya kalau misalkan di dalam kesepakatan itu disebutkan jangan ribut di saat proses KBM sedang berlangsung. Sebelum adanya kesepakatan itu, anak-anak pasti ribut, main-main, tidak menghargai guru yang sedang berbicara di depan. Tetapi setelah dibuatkan kesepakatan, anak-anak itu menjadi tahu agar tidak berbicara saat guru di depan sedang menjelaskan. Gitu. Jadi ya perbedaannya sangat drastis. Saya sangat senang dengan yang namanya kesepakatan kelas ya. Karena dengan begitu ya ada perubahan.